Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Dog I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Dok Yastril 82 dan penonton setia yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlokasi di dunia pedang dan sihir. Saat ini di sebuah istana, para pelayan pria pun memberitahu para wanita bahwa sekarang waktunya makan. Air hangat untuk di kaki juga sudah disiapkan. Para wanita pun bertanya mengapa mereka lama sekali, mereka hampir mati kelaparan. Mereka pun meminta para pria untuk membawanya ke sini. Para wanita pun seketika mulai makan dengan lahap, hingga seorang pria memberikan wadah berisikan air untuk mencucikan kaki si wanita. Si pria pun bertanya apakah suhu airnya sudah nyaman. Namun seketika si wanita marah dan menyebut si pria berani menggunakan air dingin untuk mencuci kakinya. Dan seketika memukul si pria dengan senjatanya. Wanita lain pun juga mengikuti rekannya dan memukul pria yang satunya lagi. Karena sekarang makannya sudah selesai, mereka para pria tidak berguna lagi. Dan ternyata sekelompok wanita ini adalah para goblin dan werewolf yang menyamar. Goblin pun tertawa puas dengan hal ini dan bertanya apakah ini party pahlawan terkuat. Werewolf pun mengatakan bahwa manusia dipermainkan seperti anjing oleh mereka. Goblin pun membenarkan hal ini. Semua ini berkat wakil Jenderal Laoyasi, hingga mereka dapat merebut istana ini dengan sangat mudah. Werewolf pun setuju dengan hal ini. Jenderal Laoyasi sangat hebat menyamar sebagai seorang priest dan menipu para pahlawan. Lalu Laoyasi menggunakan teknik pesona untuk memanipulasi mereka. Itu benar-benar sempurna. Siapa yang tahu para pahlawan itu bodoh mempercayai seorang priest yang ternyata seorang sucubus. Seorang goblin pun mendekat dan menyebut Laoyasi sangat hebat menangani semuanya sendiri. Ketika kembali, Demon King pasti akan memberikan hadiah yang luar biasa. Werewolf pun mendengar kalau menangkap satu pahlawan akan menghasilkan 100 koin demon. Goblin pun menyebut bahwa dirinya hanya bisa mendapat 100 koin demon ketika kerja selama setahun. Lalu Laoyasi sendiri mulai membayangkan setelah dirinya mendapatkan 200 koin demon, dirinya akan mendapat total 1.500 koin demon. Dan dengan tambahan 50 koin demon yang dipinjamkan, akhirnya dirinya dapat membeli dompet kulit buaya neraka yang sudah dirinya impikan selama bertahun-tahun. Lalu di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan membunuh salah satu goblin. Dan ini mengagetkan mereka. Dan ternyata dia adalah pahlawan Lin Xin. Dan Lin Xin di sini untuk menangkap mereka semua. Melihat hal ini, para goblin dan werewolf pun maju menyerang Lin Xin dengan niat membunuh. Dengan cepat Lin Xin mengalahkan mereka satu persatu dengan ayunan pedangnya. Hingga semua monster berhasil dikalahkan. Namun di saat itu Laoyasi seketika maju dan menyelinap di belakang Lin Xin. Dan seketika menggunakan skill pesonanya. Hingga Lin Xin mengalami halusinasi di mana saat ini Laoyasi tengah berendam di sebuah kolam. Laoyasi pun seketika menggoda Lin Xin.
dan mengatakan bahwa Lin Shen mengalami hari yang sulit. Lau Yasi pun meminta Lin Shen melepas pedangnya dan mandi bersamanya. Lin Shen pun seketika melepas pedangnya dan berjalan perlahan ke arah Lau Yasi. Lau Yasi pun menyebut kerja Lin Shen sangat bagus. Ini adalah hadiah besarnya. Namun nyatanya Lin Shen sama sekali tidak terperdaya dengan skill pesona Lau Yasi. Dan seketika menjatuhkan Lau Yasi ke bawah. Lin Shen pun menyebut dengan hadiah yang sangat besar. Seseorang tak pernah bisa cukup. Lau Yase pun bertanya, Lin Shen hanya seorang manusia, bagaimana kekuatan mental Lin Shen bisa cukup kuat untuk menolak sihir pesonanya. Lin Shen pun bertanya, apa itu sihir pesona? Atau trik ilusi yang melawan teknik pengendalian pikiran terhebat punya dirinya. Itu hanya permainan anak-anak. Lin Shen pun bertanya, apakah Lau Yase mau mencobanya? Jika Lau Yase bisa menolak, dirinya akan membiarkan Lau Yase pergi. Lau Yase pun mengatakan meskipun dirinya tidak mengetahui teknik pengendalian yang mungkin Lin Shen miliki, ras sucubu secara umum kebal terhadap semua sihir pengendalian mental. Bahkan berpikir Lin Shen bisa mengendalikan dirinya adalah hal yang mengejutkan. Lau Yase pun menantang Lin Shen untuk melakukannya. Namun Lin Shen kembali mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya tidak perlu sihir itu. Satu-satunya sarana pengendalian yang benar-benar efektif adalah uang. Selama seseorang memiliki kekayaan yang cukup, siapapun pada akhirnya akan tunduk. Lin Shen pun bertanya apakah Lau Yase melihat pedangnya. Lau Yase pun bertanya apakah hanya itu. Mata uang emas yang beredar di antara manusia itu tidak ada harganya. Itu hanya seperti kotoran di mata ras demon. Mata uang demon mereka adalah koin demon. Satu koin nilainya setara dengan 10.000 keping emas manusia. Lin Shen pun bertanya, apakah koin demon yang Lau Yase maksud adalah ini? Lau Yase pun kaget dengan hal ini dan seketika melakukan teknik penilaian. Dan setelah dinilai, Lau Yase menyebut bahwa ini benar-benar koin demon asli. Kembali Lin Shen bertanya bagaimana dengan berlian demon ini. Dirinya punya banyak. Lau Yase pun kaget dengan berlian demon ini. Itu setara dengan 10.000 koin demon untuk ditukarkan dengan satu berlian demon. Lin Shen pun sekarang bertanya apakah Lau Yase mengaku kalah. Lin Shen pun meminta Lau Yase berlutut dan akui kekalahannya. Dirinya akan memberi Lau Yase 500 koin demon. Lau Yase pun awalnya menunjukkan muka kesalnya, namun setelah mendengar diberi 500 koin demon, Lau Yase seketika melemah dan menyebut penilaian Lin Shen hebat. Dirinya mengaku kalah. Lau Yase pun memanggil Lin Shen dengan sebutan pahlawan yang terhormat. Lau Yase mengatakan bahwa sejujurnya, dirinya bekerja selama bertahun-tahun hanya untuk mengumpulkan 1.500 koin demon. Itu sangat menyulitkan. Jika Lin Shen memberinya 2.000 koin demon, dirinya akan melayani Lin Shen dengan pengabdian yang penuh seperti sapi atau anjing. Namun Lin Shen malah memandang Lau Yase dengan tatapan yang merendahkan. Lin Shen pun menyebut hanya dengan 50 koin dirinya bisa mempekerjakan tim pembersih rumah tangga profesional untuk melayaninya selama sebulan penuh. Dengan ini untuk apa dirinya membutuhkan Lau Yase? Kembali Lau Yase memperkenalkan namanya kepada Lin Shen. Di Akademi Sucubus di Alam Demon, dirinya mendapatkan peringkat atas di antara siswa terbaik. Setiap mata pelajaran yang dirinya ambil mendapat nilai terbaik. Lin Shen pun bertanya soal Akademi Sucubus ini. Lau Yase pun menyebut bahwa setiap sucubus yang Lin Shen lihat di lingkungan manusia harus melakukan studi yang sangat banyak dan disiplin di Akademi Sucubus. Dan seni pesona adalah kursus wajib mereka, termasuk beberapa kursus kecerdasan emosional, pengelolaan nilai emosional, pembersihan telinga, mandi kaki, pijat dengan minyak esensial, dan banyak lagi. Mendengar hal ini, Lin Shen menyebut bahwa ini membuat dirinya mau mencobanya. Lau Yase pun mengatakan bahwa dirinya akan memastikan Lin Shen puas sekali. Dalam pikiran Lau Yase, selama dirinya tetap dekat dengan Lin Shen, dirinya pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk melakukan gerakan. Dirinya akan menerapkan sihir pesona untuk mengendalikan Lin Shen ketika kekuatan mental Lin Shen sedang lemah. Setelah dirinya ambil semua koin demon dan berlian Lin Shen, dirinya akan menghabisi Lin Shen. Lalu di saat itu tiba-tiba serangan datang hingga menghancurkan dinding istana.
Dan monster ini adalah Jenderal Brutality. Jenderal Brutality pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama mencari Lin Xin, sang pahlawan terakhir. Dirinya tidak menyangka Lin Xin akan datang langsung kepada dirinya. Dan seketika Jenderal Brutality menyerang Lin Xin. Hingga aksi balas serangan pun diperlihatkan oleh keduanya. Hingga pada akhirnya Lin Xin berhasil melukai Jenderal Brutality. Jenderal Brutality memanggil Lau Yasi dan bertanya apa yang Lau Yasi tunggu. Jenderal Brutality segera meminta Lau Yasi untuk menolongnya. Tangkap dia, dan dirinya akan berbicara tinggi tentang Lau Yasi pada Demon King dan memberikan Lau Yasi penghargaan besar. Lau Yasi akan mendapatkan 1000 koin Demon sebagai hadiah. Mendengar hal ini, Lau Yasi seketika mengaktifkan sebuah spell, dan itu ternyata sihir penyembuhan yang diarahkan ke Lin Xin. Hingga luka-luka Lin Xin sembuh serta membuat Lin Xin menjadi lebih kuat. Jenderal Brutality pun bertanya apa yang Lau Yasi lakukan dengan memberinya sihir penyembuh. Lau Yasi pun mengatakan karena Lin Xin menawarkan cukup banyak padanya, dan seketika Lin Xin pun memberikan serangan kepada Jenderal Brutality hingga serangan ini memberikan luka fatal kepadanya. Lau Yasi yang melihat Lin Xin menilai bahkan tanpa bantuan dirinya, Lin Xin cukup kuat untuk membunuh Jenderal Brutality yang menempati peringkat kelima di antara 4 jenderal hebat. Lau Yasi pun seketika bertanya-tanya seberapa hebatkah Lin Xin sebenarnya. Namun di saat itu Lin Xin pun merasakan sesuatu yang tidak enak di tubuhnya. Melihat hal ini, Lau Yasi pun seketika bertanya apa yang terjadi. Lin Xin pun dengan malu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kenapa, tapi pedang emas keduanya tiba-tiba sangat bersemangat. Lau Yasi pun menyadari bahwa itu pasti karena garis keturunan Sucubus miliknya. Dirinya tidak pernah membayangkan kalau menggunakan sihir penyembuh pada manusia akan menyebabkan efek samping yang tak disengaja. Lau Yasi pun benar-benar minta maaf soal ini. Lin Xin pun mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, mungkin efeknya akan segera hilang. Namun Lau Yasi bertanya bukankah hal ini membuat Lin Xin merasa tidak nyaman. Lau Yasi pun seketika memberitahu Lin Xin bahwa kamar tidurnya tepat di sebelah. Dirinya bisa menggunakan teknik yang dirinya pelajari di Akademi Sucubus untuk menghilangkan itu untuk Lin Xin. Lau Yasi pun bertanya apakah Lin Xin ingin mencobanya. Tanpa pikir panjang, Lin Xin pun segera menggendong Lau Yasi dan membawanya lari menuju kamar dan ingin segera melakukannya. Lalu kini saat di tempat tidur, Lau Yasi pun mencoba memberikan treatment kepada Lin Xin. Lau Yasi menyebut bahwa memijat dengan minyak esensial dapat menenangkan tubuh dan pikiran, meningkatkan sirkulasi darah pada kulit dan membuat wajah Lin Xin terlihat lebih cerah. Dengan merangsang titik akupuntur dengan cara memijat, minyak esensial menembus kulit, membantu membuka sumbat jaringan limpatik, menghasilkan toksin yang terakumulasi dan memberikan banyak manfaat. Lau Yasi pun seketika bertanya bagaimana menurut Lin Xin. Lin Xin pun merasa bahwa ini tidak buruk, rasanya sangat enak. Dalam pikiran Lau Yasi, pada saat yang sama itu membuat pertahanan fisik dan mental Lin Xin melemah. Dirinya tidak akan meremehkan Lin Xin setelah melihat seberapa kuat Lin Xin. Sihir penyembuh sebelumnya dirinya hanya mengarangnya. Yang sebenarnya dirinya memberi Lin Xin sebuah Euphoria Shock Spell untuk membuat Lin Xin bersemangat. Pahlawan sampah yang menyedihkan ini sepenuhnya di bawah kendalinya tanpa Lin Xin sadari. Kemudian setelah pijatan, Lau Yasi menyebut bahwa sekarang waktunya untuk menghapus sihirnya. Dan Lau Yasi pun mulai memberikan pijatannya kepada pedang emas kecil milik Lin Xin. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya sangat siap hingga Lau Yasi mengasah pedang emas kecil ini dengan cepat. Lau Yasi menilai bahwa Lin Xin di bawah kendalinya sepenuhnya. Lin Xin akan jatuh ke dalam mode Sage dalam 1 detik. Lalu di saat itu Lin Xin pun bertanya apa dirinya hanya mencari kenikmatan sementara atau dirinya mencari sesuatu yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jika ditakdirkan buat berakhir, jadi apa pikiran, usaha dan upaya mereka saat ini? Pada akhirnya tidak berarti. Lau Yasi yang memperhatikan Lin Xin menilai bahwa mengendalikan Lin Xin dalam kondisi ini sangat mudah. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa uang tak berguna ketika dirinya mati. Lau Yasi bisa memilikinya. Semuanya ada di berangkas dengan kata sandi 591467. Lau Yasi pun menyebut Lin Xin sebagai anak yang baik. Sekarang Lin Xin bisa mati. Namun pada kenyataannya Lau Yasi lah yang pingsan dan sedang bermimpi.
Lin Xin pun seketika memukul-mukul Lau Yasi agar Lau Yasi bangun. Saat tersadar, Lau Yasi pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Lin Xin pun menyebut bahwa Lau Yasi baru saja bicara tentang membantu dirinya melepaskan sihirnya. Tapi saat Lau Yasi duduk, seluruh tubuh Lau Yasi jadi kaku dan Lau Yasi pingsan. Dirinya harus menampar Lau Yasi buat membangunkan Lau Yasi. Lin Xin pun bertanya apakah Lau Yasi baik-baik saja. Dalam pikiran Lau Yasi pun bertanya-tanya apakah dirinya langsung kalah. Namun Lau Yasi mencoba untuk tenang. Dirinya belum kalah, dirinya masih punya banyak teknik yang belum digunakan. Lagi pula dirinya murid terbaik selama di Akademi Sucubus. Dirinya akan membalikkan keadaan dan menghabisi Lin Xin. Lalu Lau Yasi pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Lin Xin sekuat ini. Tapi bisakah Lin Xin lebih lembut kepada dirinya? Lin Xin pun seketika tersipu malu dan menyebut Lau Yasi benar-benar tahu cara menyanjung seseorang. Seperti yang diharapkan dari murid terbaik di Akademi Sucubus. Lau Yasi pun mengatakan bahwa mereka punya banyak waktu. Lau Yasi pun bertanya Lin Xin pasti tak mau ini berakhir dengan cepat. Lin Xin pun tidak menyangka Lau Yasi tahu posisi ini juga. Lin Xin tidak menyangka Lau Yasi cukup hebat dalam hal itu. Hingga pedang emas Lin Xin pun mulai menunjukkan pergerakannya. Dan ini membuat tubuh Lau Yasi bergetar hingga tak bisa bergerak. Lin Xin pun seketika bertanya lagi mengapa Lau Yasi tidak bergerak. Jangan bilang Lau Yasi pingsan lagi. Namun melihat Lau Yasi baik-baik saja, Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya akan melakukannya dengan cepat. Hal ini mengagetkan Lau Yasi. Dalam pikiran Lau Yasi, dirinya tidak bisa menahan diri lagi. Waktunya buat mengeluarkan semua teknik yang dirinya pelajari. Dan seketika Lau Yasi memicu sebuah tampilan proyeksi. Lau Yasi pun mengajak Lin Xin untuk menikmatinya dengan sepenuh hati. Dan seketika Lau Yasi memberikan semua sihirnya kepada Lin Xin dari pelemahan fisik, peningkatan semangat, peningkatan kontrol, dan lain-lain. Hingga pedang emas Lin Xin kembali bersemangat. Lau Yasi pun menyebut bahwa dirinya sudah siap. Lin Xin pun mengatakan meskipun dirinya tidak tahu sihir apa yang Lau Yasi ucapkan dalam bahasa demon. Tapi itu berhasil dengan baik. Dirinya sangat bersemangat. Dirinya semakin menyukai Lau Yasi sekarang, hingga permainan pedang pun kembali dimulai. Dalam pikiran Lau Yasi, teknik Sucubus nomor 8 membentuk ulang. Dengan ini dirinya harus menahannya. Dirinya tidak bisa kalah berkali-kali, jadi kali ini Lin Xin harus kalah. Lalu saat terus bertanding, mereka pun kini sampai di gerbang surga dan seketika mereka memasukinya. Lalu berpindah ke tempat dengan bongkahan es. Lau Yasi pun merasa bahwa dirinya tidak bisa menahannya lagi. Lalu Lau Yasi juga tidak pernah mengira dirinya akan punya ekspresi seperti itu. Dan tusukan pedang pun kini semakin kuat dan cepat dan lagi-lagi mereka berpindah tempat. Lau Yasi pun bertanya-tanya di mana sekarang. Saat memperhatikan keadaan sekitar, Lau Yasi sadar bahwa ini adalah istana Demon King. Dengan jutaan tentara Demon juga. Lau Yasi pun tidak pernah menyangka bahwa Lin Xin punya teknik seperti ini. Dan Lau Yasi pun kini tidak bisa menahannya lagi hingga tusukan pedang Lin Xin semakin membuatnya merintih hingga mengeluarkan air mata. Lau Yasi menilai bahwa dirinya sudah menggunakan setiap teknik yang dirinya punya. Lau Yasi pun bertanya-tanya mengapa dirinya bisa kalah lagi. Hingga akhir pertarungan ini menumpahkan ribuan koin demon di mana-mana. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja menjatuhkan koin demon ini. Selain itu dirinya juga merasa bersemangat. Setelah sihir itu dihapus, Lin Xin pun menyebut Lau Yasi sangat luar biasa. Mulai sekarang Lin Xin mengajak Lau Yasi untuk ikut dengan dirinya. Dirinya janji Lau Yasi tidak akan pernah kehabisan koin demon. Namun di saat itu Lau Yasi merasakan sesuatu yang lain dan Lin Xin yang memperhatikan ini pun kaget dan bertanya-tanya apakah itu. Lau Yasi menyebut ini adalah segel sihir Sucubus. Ini hanya muncul ketika seseorang menyerahkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya kepada orang lain. Itu berarti dirinya tidak akan pernah meninggalkan Lin Xin. Dan sejak saat itu, sang pahlawan Lin Xin yang kaya dan fresh Sucubus Lau Yasi menjelajahi dunia fantasi sihir ini. Dan terus menulis kisah petualangan epik bersama. Dan ini akhir dari cerita sampingan ini. Dan untuk update berikutnya, mereka akan kembali masuk ke cerita utama sesuai pengumuman dari penulis komiknya. Sekian dan terima kasih.